Warta Kampus Atmajaya. Wawan juga membuat puisi. Salah satu puisinya dimusikalisasi oleh D. Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. Judulnya Puisi dari Wawan. Ini bisa didengarkan melalui YouTube. Kemudian Densur Isopos, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang iklan dan komunikasi, itu membuat website sayawawan.com dan juga membuat akun Twitter dan Instagram @dipanggil Wawan. Anak-anak dari Densur Isopos juga membuat musikalisasi salah satu puisi Wawan. Nah, tanggal 21 Mei, setiap tanggal 21 Mei, itu mengingatkan saya ketika Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden, kemudian menunjuk wakil presiden B.J. Habibie sebagai penggantinya. Nah, kemudian setelah Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden, yaitu tanggal 21 Mei 98, mahasiswa masih terus berjuang untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, yaitu dengan mengusung 6 agenda reformasi. 6 agenda reformasi itu yaitu yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, berantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, tegak transformasi hukum. Yang keempat, cabut fungsi ABRI. Kemudian yang kelima adalah laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Dan yang keenam, amandemen Undang-Undang Dasar 45. Di meja makan, kami sekeluarga bersama Wawan sering mendiskusikan agenda reformasi. Dan di dalam catatan buku kerja saya mempunyai daftar 6 agenda reformasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 6 agenda reformasi ini dilaksanakan oleh pemerintah? Kalau kita lihat satu persatu, menurut saya, agenda yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Memang pernah ada pengadilan Soeharto, tetapi kemudian berhenti karena Pak Harto dinyatakan sakit permanen. Sampai sekarang, kenapa Pak Harto disuruh turun? Karena memang otoriter, korup. Nah, sampai sekarang harta keluarga Pak Harto, harta negara yang kasarnya yang dikuasai, ya, kalau di dalam kok kasar sekali, yang dikuasai oleh keluarga Soeharto itu sampai sekarang belum semuanya disita oleh negara. Kemudian di samping itu juga anaknya Pak Harto, Tommy Soeharto, itu sudah mendirikan partai politik, namanya Partai Berkarya. Kalau tidak salah, pemilu 2019 itu lolos mengikuti pemilu. Nah, kalau dipikir-pikir, tidak tertutup kemungkinan di Indonesia ini seperti di Filipina. Anaknya raja koruptor sekarang bisa dipilih rakyat untuk menjadi presiden. Kemudian agenda yang kedua yaitu berantas KKN, korupsi. Tadi sudah disebut, undang-undang KPK dilemahkan, kemudian korupsi sulit diberantas, kemudian kolusi. Belum lama ini anaknya Presiden Jokowi dilaporkan ke KPK. Ini kalau menurut saya adalah tanda-tanda adanya kolusi. Kemudian 2 anaknya Presiden Jokowi, bukan 2 ya, yang satu anak kandung, yang satu menantu menjadi wali kota. Ini kalau menurut saya ini adalah tanda-tanda nepotisme. Sebagai anak presiden, sebagai mantu presiden, pasti akan mendapatkan kemudahan-kemudahan saat mereka mencalonkan diri menjadi wali kota.
agenda yang ketiga yaitu tegakkan supremasi hukum. Ternyata undang-undang pengadilan HAM menjadi sarana untuk impunitas, menjadi sarana untuk melindungi para penjahat HAM. Memang pernah ada misalnya atau apa ya, undang-undang pengadilan HAM ini dijadikan sebagai sarana impunitas ketika ada undang-undang pengadilan HAM AB Pura, ada pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok, ada pengadilan HAM ad hoc Timur, tetapi ternyata semuanya dibebaskan. Begitu pula untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM sampai sekarang juga bertahun-tahun menggantung di Kejaksaan Agung. Saya sebagai orang tua korban Semanggi I, orang tua Wawan, dan juga bersama ibunya Yunhab, korban Semanggi II, dengan didampingi oleh koalisi untuk keadilan Semanggi I dan II, termasuk ada YLBH, ada Kontras, ada LBH Jakarta, menggugat Jaksa Agung dan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ketika Jaksa Agung Burhan, siapa namanya Pak Jaksa Agungnya? Pak Burhanuddin. Kok Burhanuddin? Lupa saya, kok jadi lupa sama sekali. Itu mengatakan bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II sudah ada putusan, hasil putusan paripurna DPR bukan pelanggaran HAM berat, maka Komnas HAM seharusnya tidak mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Nah, namanya ST Burhanuddin, namanya Pak ST Burhanuddin. Kami menang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Bahkan ketahuan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang di Kejaksaan Agung. Nah, kemudian jadi memang ya, walaupun ada apa ya, undang-undang untuk menyelesaikan kasus itu, tetapi ternyata tidak berhasil untuk mewujudkan agenda reformasi yang ketiga, yaitu tegakkan supremasi hukum dan HAM. Kemudian agenda yang keempat, cabut di fungsi ABRI. ABRI itu TNI Polri di era Orde Baru. Kemudian belum lama ini kalau kita mengikuti berita di media massa bahwa TNI Polri itu bisa menjabat menjadi kepala daerah. Ini seperti pada zaman Orde Baru, jadi gubernur sampai lurah itu banyak dijabat oleh aparat baik TNI maupun Polri. Kemudian agenda yang kelima yaitu laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, tetapi kenyataannya dimanfaatkan oleh kepala daerah dan juga banyak atau beberapa saja ya yang kemudian kena OTT oleh KPK. Kemudian agenda yang keenam, amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sekarang setelah diamandemen ada pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia. Yang menjadi pijakan perjuangan kami, kalau tadi disebut aksi Kamisan, pijakannya adalah konstitusi. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang Pengadilan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28I ayat 5 kira-kira bunyinya adalah untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dalam prinsip negara hukum yang demokratis, maka hak asasi manusia diatur
dituangkan, diatur, dijamin dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangannya. Nah, sementara itu undang-undangnya sudah ada, tadi saya sebut Undang-Undang Pengadilan HAM, kemudian perangkat ya atau lembaga yang menangani juga sudah ada, sudah diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM itu. Komnas HAM melakukan penyelidikan, Kejaksaan Agung menindaklanjuti berkas penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kalau terbukti terjadi pelanggaran HAM berat, maka DPR membuat rekomendasi kepada Presiden untuk menerbitkan Kepres pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Tetapi ya memang diselesaikan atau tidak kasus-kasus pelanggaran HAM berat tergantung dari pemerintah. Kalau kemudian penyelesaian pelanggaran HAM berat itu tidak selesai bukan karena kelemahan undang-undang pengadilan HAM, tetapi tergantung dari kemauan negara, terutama pemerintah, mau menyelesaikan atau tidak. Nah, kemudian saya akan kembali ke Wawan. Wawan pada hari Jumat malam tanggal 13 November itu diotopsi oleh Dr. Budi Sampurno. Setelah melakukan otopsi, Dr. Budi Sampurno mengatakan bahwa Wawan meninggal dunia karena ditembak dengan peluru tajam standar ABRI di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya. Kemudian saya mencari kesaksian ya, dan kesaksian yang saya temukan itu banyak yang mengatakan bahwa Wawan meninggal dunia di halaman karena ditembak oleh aparat di halaman kampusnya ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat. Nah, sekarang sudah 24 tahun reformasi. 24 tahun reformasi ini bagi saya ya memang seharusnya ada perubahan. Kemudian sekarang ini sudah ada banyak para politisi yang sudah mencalonkan diri menjadi calon presiden. Terus kemudian juga ada wacana bahwa presiden bisa diusulkan untuk menjabat 3 periode. Kemudian ada wacana lagi masa jabatan presiden bisa diperpanjang. Nah, kemudian Pak Jokowi ini kasih komentar ini. Saya akan